Kali ini saya akan membagikan salah satu fitur website yang mungkin sangat berguna bagi Bapak Ibu guru sekalian untuk mendesain beberapa perangkat-perangkat pembelajaran ataupun media-media pembelajaran yang menarik yang bisa digunakan oleh guru ketika mengajar di kelas. Nama websitenya itu adalah Canva. Media Canva ini adalah sebuah media desain berbasis website yang tersedia di dalamnya itu fitur-fitur yang menarik yang bisa membantu kita mendesain segala sesuatu secara instan. Untuk itu langsung saja yang pertama pastikan kita berada dalam jaringan. Setelah itu coba buka Google Chrome-nya atau bisa pakai Mozilla Firefox atau apapun browsernya. Kalau saya di sini pakai Google Chrome, saya buka Google Chrome-nya ini. Kemudian setelah Chrome-nya terbuka, ini Bapak Ibu kita buka ke tab baru ya seperti ini. Kemudian ketik pencarian Canva, diketik saja. Canva, oke. Baru enter. Nah, di sini ada tampilan free design tool, presentation, video, social media dan lain sebagainya. Nah, di sini kita klik saja di sini Canva, oke. Nah, ini adalah tampilan beranda awal dari website Canva. Nah, sebelum kita mulai menggunakan website ini, kita diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, di menu untuk mendaftarnya itu ada di sini, ada login atau sign up ya. Kalau misalkan login itu berarti kita sudah punya akun sebelumnya. Kalau sign up ini kita mau membuat akunnya, membuat akun baru ya. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya mengklik login ya. Bebas lah kalau misalkan. Nah, kalau misalkan kita mengklik login, sign up juga, dia seperti ini ya. Munculnya seperti ini, ada kita mendaftarnya melalui akun Google, ada menggunakan Facebook, ada menggunakan email atau yang lainnya. Nah, di sini saya sarankan kepada Bapak Ibu yang mau menggunakan Canva, ya bisa menggunakan akun belajar ID yang sudah dibagikan oleh Kemendikbud. Karena dengan menggunakan akun belajar ID ini kita diberikan beberapa keunggulan ya dibandingkan dengan kalau misalkan kita mendaftarkan dengan menggunakan Facebook ataupun menggunakan akun Gmail yang biasa. Ya, sepertinya sudah diberikan kemudahan khusus bagi guru-guru yang mau menggunakan Canva ini, karena kita bisa menggunakan login, kita bisa login menggunakan akun belajar ID. Salah satu kemudahannya itu adalah kalau yang di akun biasa, Gmail biasa itu banyak fitur-fitur atau template-template yang berbayar. Tetapi kalau kita menggunakan akun belajar ID, fitur-fitur atau template-template itu gratis kita gunakannya, jadi bebas dan lebih banyak fitur yang bisa kita gunakan. Jadi seperti itu. Nah, karena saya juga punya akun belajar ID ini, maka saya gunakan akun belajar ID ini untuk login ke dalamnya. Caranya cukup mudah. Di sini ada kalau misalkan di browser kita ini sudah pernah login ke akun belajar ID, kita bisa klik saja di continue with Google ini, atau kita pakai continue with akun belajar ID ini. Saya coba di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu masukkan akun belajar ID-nya, kemudian masukkan passwordnya. Nah, karena saya sudah pernah login, jadi saya langsung untuk mempermudah ya, langsung klik menggunakan Google. Nanti muncul ada, kemudian ini ada akun belajar ID saya ya, Yohanes Rudi 01 guru belajar SMP belajar.id. Saya klik ini, nanti dia secara otomatis mengarahkan kepada halaman desainnya ya, seperti ini. Oke, nanti dia akan login secara otomatis.
Nah, di sini tampilan awalnya itu seperti ini ya, di menu desain kita. Nah, di bagian ini ada sekolah tempat saya mengajar. Dan kemudian di sini kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas, misalkan ada guru-guru lain yang menggunakan ini, kita saling berbagi hasil desain kita dengan guru. Di sini ada komunitas, ada kelas, gitu. Dan kita memberikan tugas kepada peserta didik dalam suatu, ya kita bisa mengerjakan dalam suatu kelas komunitas desain itu. Kemudian di sini ada beranda, di sini ada proyek ya. Di sini proyeknya ini adalah ini proyek atau desain-desain yang sudah pernah kita kerjakan atau mungkin yang kelompok atau grup kita kerjakan. Nah, di sini juga ada aset-aset atau file-file baik berupa gambar yang pernah kita upload atau kita gunakan. Semuanya tersimpan di menu proyek ini. Kemudian ada template. Template ini ada contoh-contoh desainnya. Sini ada banyak sekali contoh-contoh desain yang bisa kita gunakan. Contohnya ada kalau misalkan tergantung peruntukannya ya, seperti apa. Misalkan bisnis, media sosial ya. Mungkin ada yang mau membuat thumbnail atau tampilan banner dari YouTube, silahkan ya, bisa menggunakan di sini. Atau mungkin foto sampul Facebook diedit di sini bisa. Kemudian video, pemasaran, kemudian kartu undangan juga, pendidikan dan segala macamnya di sini ada di sini ya. Jadi bisa digunakan secara bebas. Kemudian merek dan aplikasi dan lain-lainnya itu nanti kita coba lihat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada coba menu-menu shortcutnya. Di sini ada dokumen. Kalau misalkan kita mau mengedit atau menampilkan atau membuat file-file berupa dokumen, salah satu contohnya mungkin membuat LKPD. PD, kemudian papan tulis, mungkin kita mau menampilkan di proyektor untuk peserta didik kita dengan tampilan yang lebih menarik, ya bisa pakai ini. Kemudian presentasi, ya seperti itu juga. Kalau membuat materi ajarnya, presentasi, dan banyak sekali ya di sini. Jadi bisa kita manfaatkan. Oke, nah di sini saya coba mengerjakan salah satu desain ya. Nah, jadi saya punya tugas. Ini adalah tugas guru penggerak modul 3.3. Jadi dalam tugas ini saya harus membawanya itu ke dalam tampilan yang menarik, desain yang menarik. Jadi di sini ada rencana program yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, kemudian dari program ini, dari file ini nanti saya akan coba mendesainnya itu di Canva supaya tampilannya itu lebih menarik dan orang lebih senang membacanya dibandingkan kalau misalkan hanya dalam bentuk file Word seperti ini. Mungkin orang langsung jenuh atau malas membacanya karena dari segi tampilannya ini kurang menarik. Caranya adalah ya saya mencari dulu kira-kira desain mana yang cocok dengan dengan file ini tadi, karena dia berupa bacaan ya seperti sebuah artikel yang panjang. Jadi saya mencari desainnya yang mirip-mirip seperti ini. Mungkin kita coba pakai yang indografis ini ya, mungkin bisa. Kalau yang ada yang sesuai, sebentar kita coba. Oke. Nah, ketika saya klik di indografis, ini ada template-templatenya yang bisa kita gunakan secara gratis. Ya. Di sini semuanya tersedia, tinggal kita edit saja atau kita gunakan saja. Saya coba yang indografis apa ya? Ini sepertinya bagian dari. Oke, jadi di sini saya pakai template-nya ini ada di indografis pendidikan dan saya temukan ini ya. Ini yang mungkin bisa cocok dengan file saya tadi.
ya. Kemudian mudah digunakan karena dia sedikit panjang ya, sedikit panjang dan mudah digunakan lah ini ya. Tampilannya saya pikir ini ya. Jadi di sini tergantung dari kreativitas Bapak Ibu untuk bagaimana mencocokkan template-nya ini dengan file-file yang ingin Bapak Ibu desainnya seperti ini. Oke, saya coba lihat filenya seperti ini. Jadi karena ini adalah tugas modul kolaborasi ya dari guru penggerak. Jadi karena ini adalah tugas ruang kolaborasi dari pendidikan guru penggerak pada modul 3, jadi saya tulis ini adalah tugas ruang kolaborasi. Oke. Kalau di sini ruang kolaborasi tulis apa ya nama modulnya ya, modul 3.3, kemudian judul modulnya itu tentang kepemimpinan murid ya, kepemimpinan murid. Nah misalkan ini saya lihat mungkin tampilannya terlalu jarak ya, kita bisa mengecilkan hurufnya, kemudian kita coba jarak hurufnya kita perpendek ya. Ini ada menu jarak hurufnya, kita cek supaya tampilan seperti ini. Oke. Ya, kalau misalkan kita mau menambahkan tulisan di bawah sini, bisa. Saya mungkin ini saya hapus dulu ya. File ini. Gambar-gambar ini, dan nanti saya akan coba tambahkan gambar dari file-file saya sendiri ya. Ruang kolaborasi, kepemimpinan murid. Oke. Kemudian di sini saya tulis oleh cek kelompok. Nah, karena kami ini kelompok 2, CGP angkatan 6. Kabupaten Manggarai. Oke, ini. Kemudian pertama saya tulis di sini program, misalkan saya mau tambah tambah programnya, ini filenya. Saya tulis di sini, saya masuk ini nama program ya, karena ini adalah tugas bagaimana kami merancang program yang bisa meningkatkan kepemimpinan murid. Jadi saya tambahkan di sini, saya mau masukkan nama program pembuatan program kokurikuler pembuatan anyaman tikar. Jadi saya mau masukkan di sini. Oke, bagaimana caranya ya? Tinggal kita tambahkan teks di sini ya. Teks. Nah, kita tinggal melihat kira-kira teks mana yang mungkin mau kita tambahkan di sini ya. Apakah dia yang seperti ini? Kita klik saja, atau kita bisa mencarinya di sini. Kalau saya mungkin ini terlalu besar, saya tambahkan yang sedang ini, tambahkan judul. Oke. Kemudian kita bisa pilih jenis hurufnya di sini. Ya. Ctrl A dulu, kemudian pilih jenis hurufnya seperti ini. Ini sama seperti kita mengeditnya menggunakan Microsoft Word atau PowerPoint, jadi sama persis ya. Sama persis. Saya tulis program kokurikuler, kemudian bagian bawahnya
kerajinan dan menganyam tikar. Kemudian dari sini garisnya saya kecilkan dulu. Oke. Kemudian jarak hurufnya seperti ini. Nah, untuk mengganti warna juga bisa, tapi ini tergantung dari kreativitas dari Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sekedar contoh yang saya berikan. Saya yakin Bapak Ibu menggunakannya itu dengan kreativitas Bapak Ibu bisa lebih baik ya. Ini hanya sebagai contoh, dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan di sini. Oke. Jadi misalkan saya sudah mengedit. Oke, bagaimana kalau misalkan kita mau menambahkan teksnya di sini? Jadi semua fitur-fitur di dalam sini bisa kita sesuaikan dengan tampilan yang kita inginkan. Contoh misalkan ini ada background teksnya, ini dia berwarna ungu. Misalkan saya lihat dalam file saya ini lumayan panjang teksnya, lumayan panjang. Jadi kalau dimasukkan ke dalam sini, ini nanti dia tidak bisa memenuhi semuanya. Nah, bagaimana caranya ya? Tinggal kita geser saja. Geser, mungkin saya geser saja ini ke bawah untuk teks birunya ini. Ya. Kemudian ini juga digeser ke bawah. Oke, mohon maaf. Nah, yang merah ini ya. Merah ini kita geser ke bawah. Geser ke bawah. Kemudian tulisannya ini juga, atau saya hapus dulu. Ya, hapus dulu karena sebentar kita tetap masih bisa ini ya. Dulu. Kemudian saya ambil tulisannya dari sini. Yang pertama A, deskripsi singkatnya. Di Ctrl C saja ya, supaya lebih cepat. Ketikkan ke sini. Oke, deskripsi. Oke, di sini dia pakai satu. Bisa ya, kita mau gantikan dengan titik satu atau ini. Atau kita tulis secara manual juga bisa. A, titik, singkat. Ya. Jadi kekurangannya di sini mungkin pilihan untuk penomorannya itu hanya titik, kemudian dan angka ya. Tapi kalau ini dalam berupa desain ya, kita bisa mengetiknya sendiri supaya memberi kemudahan juga. Mungkin ini terlalu rapat, saya geser ke bawah. Oke, deskripsi singkat. Kemudian saya copy file ini, tulisannya ini sampai. Oke, kemudian saya bawa lagi ke sini dan saya langsung paste. Kita lihat. Oke, tempel ya. Oke. Nah, ini panjang sekali ya. Ntar kita tinggal sesuaikan dengan tampilan yang ingin kita ini. Oke, seperti ini. Deskripsi singkat. Oke, kita lanjutkan. Oke, mungkin ini terlalu panjang. Saya kalau misalkan ini tergantung dari Bapak Ibu semuanya ya, mau mendesainnya seperti apa. Oke, saya pastikan lagi yang kedua. Oke, kemudian ini untuk mengatur kerapian ya, rata kiri rata kanan. Jadi saya maunya ini diratakan kiri kanan semuanya supaya paragrafnya itu terkesan lebih rapi. Kemudian ini saya geser ke sini. Oke, mudah-mudahan ini
bisa disesuaikan dengan mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kira-kira mungkin salah dibuat oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti ini. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya mau gantikan gambar ini ya. Gambar ini mungkin tidak sesuai dengan selera saya. Jadi caranya mudah. Kalau misalkan kita mau mengambil gambar dari Google atau dari internet, cukup mudah sekali. Ya misalkan saya ambil contoh gambar tikar ya. Gambar tikar. Ini. Oke, misalkan saya mau pakai yang ini. Oke, ini sebagai contohnya saja ya. Saya mau pakai yang ini. Jadi caranya itu mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita klik di gambarnya seperti ini. Oke, ini kita klik di gambar ini, kemudian klik kanan, lalu copy image. Kemudian di file yang ini tadi kita tinggal Ctrl V. Ctrl V, nanti dengan sendirinya gambar ini akan tercopy di sini. Nanti munculnya ini di unggahan. Ya, ini ada di sini. Aset-aset yang sudah kita pernah unggah nanti munculnya di sini di menu unggahan. Kemudian kita tinggal geser dan sesuaikan sama seperti kita mendesain di Microsoft Word, PowerPoint atau Office ya, sama seperti mirip-mirip seperti itu. Atau misalkan kita mau menggunakan file atau gambar foto yang ada di laptop kita atau komputer kita, ini mudah sekali ya, tinggal kita unggah file di sini. Unggah file, kemudian cari filenya yang mana. Saya ambil contoh saja misalkan seperti ini. Kemudian nanti filenya itu akan terunggah secara otomatis di sini. Nah, setelah kita lihat di sini ada filenya, kita geser dan bawa ke sini. Ini hanya sebagai contoh saja yang bisa nanti Bapak Ibu gunakan kalau misalkan mau mendesain sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi saya pikir itu yang utama ya. Selebihnya itu tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya kalau misalkan kita sudah selesai mendesain? Kita sudah selesai mendesainnya. Yang pertama, bagaimana kita cara menyimpan? Sini ada beragam pilihan penyimpanan yang bisa kita gunakan. Tergantung dari file apa yang kita buat. Kalau video, nanti dia akan menyimpannya dalam bentuk video. Kalau dia gambar, kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Nah, caranya adalah, misalkan kita sudah mengedit semuanya, sudah mendesain semuanya. Yang terakhir, bagaimana kita menyimpannya? Yang pertama kita bagikan. Nah, di sini ada beberapa pilihan bagikan ya. Kalau misalkan kita membagikan secara online, di sini kita bisa membagikan kepada komunitas kita yang tadi di awal itu. Kalau misalkan kita sudah bergabung dengan komunitas, kelas, kemudian kita bisa membagikan tautannya, jadi bisa diedit oleh kelompok lain. Atau orang lain, nanti kita bisa pemilihan ya, siapa saja yang bisa mengeditnya, apakah yang tergabung dalam satu sekolah SD, SMP, atau Mahima, atau yang punya tautan. Kalau kita klik di sini, kemudian kita salin tautannya, kemudian kita bagikan misalkan di grup WA atau di mana saja. Nanti teman-teman yang memiliki tautan ini bisa mengeditnya. Jadi kita ini bisa mengerjakan sama satu file ini di tempat yang berbeda. Atau kita bisa bagikan ini sebagai di Google Classroom dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita mau menyimpannya di perangkat komputer kita atau di laptop? Caranya mudah. Di sini kita scroll ke bawah, di sini ada bagian unduh. Nah, unduh ini kita klik tanda panah ini, ada unduh. Nah, di sini ada pilihan. Kita mau mengunduhnya itu dalam bentuk apa? Ini ada bentuk PDF, ada bentuk JPG atau gambar, ya. PNG juga ini gambar, kemudian ada PDF,
Kemudian ada video, ada GIF ya. Nah, karena di sini saya editnya itu dalam bentuk infografis ya. Jadi dia dalam bentuk PDF ya. Karena ini filenya juga itu nanti dalam bentuk file PDF. Kemudian saya centang ini, simpan pengaturan pengunduhan. Kalau misalkan kita mau mengunduhkan banyak file yang dalam bentuk PDF atau yang mana ya terserah. Kemudian kita klik unduh. Nah, ini nanti terunduh secara otomatis. Lalu kalau misalkan sudah selesai, nanti dia akan download. Kita klik mulai unduh. Oke, ini sudah selesai. Saya buka foldernya. Nah, ini dia file yang sudah kita edit tadi dalam bentuk file PDF. Oke, mungkin agak berat ya bukan. Nah, ini. Oke. Ya, saya pikir demikian sedikit tutorial atau ya berbagi ilmu tentang bagaimana menggunakan desain Canva ini. Jadi Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan ini karena ini tersedia secara gratis dan mudah sekali digunakan. Terlebih anak-anak didik kita sekarang itu lebih tertarik kepada hal-hal yang penuh dengan warna, kemudian tampilan yang menarik, dan mereka sudah terbiasa menggunakan handphone ya. Jadi saya pikir ini sangat-sangat membantu kita guru dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan disenangi oleh peserta didik. Sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau diperbaiki, boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Dadah!